Inilah contoh-contoh pemimpin yang tahu diri. Pemimpin-pemimpin yang menempatkan diri mereka sebagai hamba rakyat. Pemimpin-pemimpin yang menempatkan diri mereka sebagai pelayan masyarakat. Sehingga mereka punya rasa empati yang begitu tinggi untuk membangun daerahnya. Mereka punya rasa empati yang begitu tinggi untuk mendukung program-program ataupun kebijakan-kebijakan pemerintah yang pro terhadap rakyatnya. Dan inilah yang kita saksikan di Provinsi Jawa Barat hari ini. Mulai dari kepala daerahnya sampai rakyatnya, semuanya berbondong-bondong untuk saling dukung-mendukung, untuk saling bahu-membahu, untuk mewujudkan Jawa Barat menjadi provinsi yang istimewa itu. Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pemimpin yang luar biasa, Pak Gubernur, Pak Wakil Gubernur. Siapa yang tidak tahu Kang Deddy Mulyadi hari ini? Dan beliau membawa spirit itu. Tentu kita semuanya bisa meneladani, dan mari kita bersama-sama ya, bahu membahu, sarendel saigel sabobot sapihanean, kita pertaruhkan jiwa raga kita untuk Jawa Barat. Karena kalau kita asal-asalan tidak mungkin kita berubah ya. Nyoreang mangsa tukang ngaji diri kiwari, hari ini Jawa Barat belum baik-baik saja. Kita masih punya PR, angka pengangguran kita masih tinggi 6,75%. Kemiskinan kita masih di angka 7,08%. Indeks Gini kita, kesenjangan di kita masih 0,428%. Stunting kita dari 21 alhamdulillah ada penurunan, kurang lebih sekarang di angka 15,9%. Itu PR kita, dan itu tanggung jawab Pemda Provinsi Jawa Barat yang di dalamnya ada ASN, ada P3K, ada PNS, dan Anda yang barusan dilantik ya, sama-sama punya tanggung jawab, sama dengan saya, sama dengan Bapak Ibu para kepala OPD. Jangan main-main. Jangan sampai kita hanya numpang hidup gitu jadi ASN untuk mendapatkan gaji dan TPP. Terlalu sederhana. Bahkan dihadapkan dengan masyarakat yang hari ini banyak yang kesulitan, hina kita kalau kerja dengan niat hanya untuk mendapatkan pendapatan. Sehebat-hebatnya Anda bekerja, paling biasa-biasa saja. Yang kita butuhkan hari ini adalah ASN yang beyond, ASN yang bisa bekerja di atas rata-rata, ASN yang punya kapasitas extraordinary, karena masalahnya juga extraordinary. Dan saya tidak mau pelantikan ini, pengangkatan ini hanya formalitas saja. Ngapain? Nggak usah dilantik kalau hanya formalitas. Mudah-mudahan setelah pelantikan teman-teman semuanya melakukan kontemplasi, berikan yang terbaik kepada Jawa Barat, atau keluar dari ASN. Kalau hanya numpang lewat saja, ngapain? Kasihan warga masyarakat Jawa Barat. Tentu kita terbatas, persoalannya ini bukan sebatas kompetensi teknis, kompetensi manajerial, kompetensi sosial kultural, bukan sebatas itu. Ini masalah komitmen, mau apa tidak kita membuat Jawa Barat hebat. Dan kalau Jawa Barat hebat sekarang, maka yang akan merasakan adalah anak cucu kita nanti. Apa tidak mau teman-teman, satu ketika kita punya legacy, punya deskripsi, punya narasi bahwa Jawa Barat gilang gemilang menjadi provinsi termaju di Indonesia, dan kita bagian kecil di dalamnya yang berkontribusi. Dan itu harus kita lakukan sejak hari ini. Kami akan cek-recek 4.539 database-nya. Saya akan tracking seperti apa kinerja teman-teman. Saya pernah menyampaikan sebelumnya, jurusnya adalah sanajan, bukan atuda. Atuda anggaran belum cair, atuda perjalanan dinasnya habis, atuda sibuk, enggak. Kita pakai sanajan. Sanajan anggaran belum cair, bahkan sanajan tidak ada anggarannya, bagaimana caranya kita tetap harus bergerak memberikan yang terbaik kepada masyarakat.
Kita laksanakan tugas kita untuk membangun. Kita laksanakan tugas untuk memberdayakan. Kita laksanakan tugas kita untuk memberikan pelayanan terbaik. Membangun untuk apa? Agar rakyat sejahtera. Memberdayakan untuk apa? Agar rakyat mandiri. Memberikan pelayanan publik untuk apa? Agar rakyat mendapatkan keadilan. Dan kalau itu kita lakukan habis-habisan, kalau kita lakukan beak dengkak, totalitas, insya Allah hasilnya juga akan optimal. Dan yang merasakan adalah masyarakat. Itulah Jawa Barat istimewa yang menjadi visi kita 5 tahun ke depan. Saat ini kepemimpinan Pak Gubernur, Pak Wakil Gubernur hampir 100 hari, tanggal 30 Mei nanti, 3 bulan. Komaranya sudah luar biasa. Mari kita jaga konsisten sampai Desember 2029. Sampai dengan Jawa Barat istimewa, lembur diurus, kota ditata, terwujud, dan saya yakin pasti terwujud. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Pemirsa sekalian, barusan kita menyimak bersama-sama pidato dari Sekda di Provinsi Jawa Barat. Berisi daging semua yang dikeluarkan oleh Pak Sekda ini. Inilah contoh-contoh pemimpin yang benar-benar punya rasa tanggung jawab yang luar biasa untuk melayani rakyatnya, untuk melayani masyarakat di Provinsi Jawa Barat. Dalam pidato yang kita simak barusan, kita dimana diajak oleh seorang sekretaris daerah, bagaimana caranya kita untuk mewakafkan diri kita untuk menjadi hamba, untuk menjadi pelayan, untuk bekerja dengan setulus hati. Kalau memang Anda punya cita-cita untuk menjadi seorang pegawai negeri, hanya untuk menjadikan itu sebagai ladang pekerjaan, untuk mencari uang semata, lebih baik Anda mengundurkan diri saja. Tetapi kalau Anda punya cita-cita untuk menjadi abdi negara, lalu Anda punya ketulusan, Anda punya rasa empati yang begitu luar biasa kepada rakyat, maka saya sangat yakin dan percaya bahwa setiap individu pasti akan bekerja dengan setulus hati. Pasti akan bekerja dengan rasa tanggung jawab yang tumbuh dari dalam dirinya yang sangat luar biasa. Memang sangat langka kita menemukan manusia-manusia hari ini yang bekerja extraordinary. Tetapi hampir semua ASN mereka bekerja berdasarkan gaji. Ada lagi yang datang ke kantor hanya absen, setelah itu pulang. Dan itu ada. Kasusnya ada di mana-mana. Tetapi kalau kita menyimak ajakan yang sangat luar biasa yang disampaikan oleh Pak Herman, yang adalah Sekda di Provinsi Jawa Barat ini, sesungguhnya beliau tidak saja mengetuk pintu hati para ASN yang ada di Provinsi Jawa Barat itu. Siapapun yang merasa dia adalah ASN, siapapun yang menyimak cuplikan video ini, mari kita introspeksi diri kita. Mari kita bekerja dengan setulus hati. Mari kita melayani rakyat dengan rasa tanggung jawab. Karena sesungguhnya apa yang kalian kerjakan hari ini tidak saja dinikmati, tidak saja dirasakan oleh Anda yang hari ini adalah ASN, tetapi harus bisa Anda wariskan itu kepada generasi penerus bangsa ini, yakni kepada anak cucu Anda nanti. Semoga saja pidato dari Kang Herman yang adalah Sekda di Provinsi Jawa Barat ini dapat menggugah hati kita, khususnya kalian-kalian yang adalah abdi negara, untuk bisa bekerja secara maksimal, untuk bisa menjadi hamba dan pelayan rakyat yang baik. Karena
kalian adalah orang-orang yang terpilih. Karena kalian adalah orang-orang yang diutus untuk melayani, untuk menjadi hamba dari rakyat Anda di setiap daerah di mana saja kalian bekerja. Semoga saja ketulusan dan rasa tanggung jawab yang kalian kerjakan, yang kalian persembahkan, yang kalian amanatkan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab kalian itu dapat memperoleh pahala dan berkah yang berlimpah dari Tuhan Yang Maha Esa. Karena ketika kalian bekerja dengan setulus hati, maka berkah itu akan mengalir seperti air yang mengalir. Mari kita lanjutkan lagi. Dan berikut ini ada satu buah pidato yang cukup menarik yang disampaikan oleh Bapak Gubernur Provinsi Jawa Barat, yakni Kang Deddy Mulyadi. Beliau mengatakan bahwa guru terbaik di bidang ekonomi itu adalah ibu. Sekali lagi, guru terbaik di bidang ekonomi itu adalah ibu. Apa kira-kira alasannya sehingga Kang Deddy Mulyadi mengatakan demikian? Inilah cuplikan video selengkapnya. Para menterinya dari dulu sampai sekarang lulusan terbaik. Kenapa? Satu hal, bekerjanya tidak menggunakan rasa dan hati. Pendekatannya outcome benefit. Saya ini Pak, orang yang paling gila dalam berspekulasi. Kenapa? Saya kalau ditanya, guru Kang Deddy Mulyadi di bidang ekonomi siapa? Ibu saya. Kenapa ibunya? Apakah ibunya ahli ekonomi? Enggak, sekolah SD aja cuman kelas 2. Baca tulis aja enggak. Kok bisa? Ya bisa, dia sebagai ekonom ulung. Dari mana letak ekonom ulungnya? Anaknya 9, gaji suaminya hanya prajurit kepala, palang 3, tapi anaknya sehat-sehat, bisa sekolah, bisa kuliah, tak ada sejengkal tanah pun yang terjual. Bukankah itu ekonomi ulung? Negara kita ini sudah berapa ton emas yang diangkut? Sudah berapa juta, puluh juta, miliar meter kubik itu nikel dan kemudian batu bara yang diangkat. Sudah berapa puluh juta hektar hutan yang dibabat. Sudah berapa puluh miliar kubik pasir yang diangkat. Tapi kenapa hutangnya gede, kemakmurannya makin jauh? Padahal tapi itu sesuai sama kultur Gerindra ya Mas, yang jadi gubernur konten gitu. Kayaknya kalau dilihat kepala daerah dari Gerindra tuh jarang yang bertipe seperti itu gitu. Ya kan gini ya, bukan sekarang kan bisa seperti Deddy Mulyadi kan nggak semua orang bisa jadi dia ya kan. Semua orang kan nggak bisa. Semua orang punya ciri khas Sekarang udah mulai masing-masing. di sosmed. Gini, kadang-kadang kan begini. Kerja baik itu bagus, kerja baik itu bagus. Tapi kan memberitahu apa yang kita kerjakan, kemudian memberitakan apa yang kita kasih kebijakan apa yang sedang berlaku, menjelaskan tentang keluhan atau menjelaskan tentang fenomena yang lagi ramai di masyarakat kan perlu. Nah, kita kan terbantu saat ini ya, kalau kita bandingkan dengan 20-15 tahun lalu, 20-30 tahun yang lalu di mana media itu pilihannya hanya beberapa, misalnya elektronik yang cetak gitu ya. Sekarang kan media itu kan ada cetak, ada elektronik, ada online, ada TV. TV pun udah harus. Nah, jadi saya kira yang terpenting itu apa sih? Yang terpenting itu adalah bagaimana rakyat itu mendapatkan apa informasi yang dia inginkan. Sebetulnya ini Pak Presiden ini kebijakan di pertanian kayak gimana sih? Nah itu perlu dong. Saya sebagai wakil menteri pertanian, termasuk Pak Menteri kan, kita kalau dibilang tampil ya gimana dong? Kita harus tampil untuk ngasih tahu gitu. Iya kan gitu loh. Ini bukan lagi misalnya orang curiga mau sok ngartis atau apa, tapi ini satu kewajiban yang harus kita jelaskan. Siapa lagi kalau bukan kita yang jelasin kan gitu. Bisa aja sih dirjen dan lain-lain, cuman kan jabatan kabinet itu kan jabatan politis. Yang punya di situ kewajibannya adalah kewajiban secara politisnya menjelaskan pada halayak, pada umum. Oke guys, ada 2 poin penting kalau kita menyimak dalam cuplikan video di season kedua ini. Yang pertama, bahwa guru terbaik
dalam bidang ekonomi itu adalah ibu. Itulah yang disampaikan oleh Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi. Kalau kita pikir-pikir memang masuk di akal. Coba kita pelajari atau kita melihat kembali rekam jejak masa lalu, di mana hampir sebagian besar bahwa ibu kita mereka cuma tamatan SD. Ada yang tidak tamat SD. Tetapi pengelolaan keuangan dalam keluarga benar-benar handal, benar-benar ulung. Dan ini adalah fakta yang bisa kita rasakan. Kita jangan berbicara jauh-jauh. Coba mari kita flashback, melihat kembali ibu kita. Bayangkan dalam satu keluarga dengan anak yang sampai 7-8 orang. Tetapi mereka mampu untuk menafkahi anak-anak itu berkecukupan. Dari sarapan pagi, makan siang, makan malam. Belum lagi untuk keperluan bulanan, belum lagi untuk keperluan mingguan dan lain sebagainya, bayar utang dan lain sebagainya. Tetapi mereka mampu untuk mewujudkan itu semua. Mereka mampu untuk memanage keuangan itu dengan baik. Padahal kalau kita mau melihat contoh seperti saya, ayah saya hanya seorang petani, ibu saya pun sama, hanya seorang petani. Tetapi kenapa mereka mampu untuk memanage keuangan itu dengan baik? Maka apa yang dikatakan oleh Kang Deddy Mulyadi dalam cuplikan video tadi, sesungguhnya itu adalah fakta, sesungguhnya itu adalah realita, sesungguhnya itu adalah sebuah kebenaran. Mampukah kita untuk belajar bagaimana caranya untuk menjadi ekonomi ulung? Bagaimana caranya untuk memanage keuangan seperti yang dilakukan oleh ibu-ibu kita? Itu adalah sebuah refleksi yang bisa kita jalankan saat ini. Poin yang kedua, ketika kita menyimak cuplikan video yang kedua tadi di season kedua, kita harus sadar bahwa hari ini kita hidup di era media sosial. Sekali lagi kita harus sadar bahwa hari ini kita hidup di era media sosial, di era digital. Dengan demikian, kita harus bisa menyesuaikan kehidupan kita dengan perkembangan zaman ini. Sebagian besar ada yang mengatakan bahwa segala sesuatu yang kita lakukan lalu kita kontenin itu diterjemahkan sebagai bentuk pencitraan. Tetapi tidak demikian. Sesungguhnya bahwa ada nilai-nilai edukasi yang bisa kita persembahkan kepada orang lain, yang bisa memotivasi orang lain, yang bisa menginspirasi orang lain dari konten-konten kita itu. Contoh konkret seperti yang dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi yang adalah Gubernur Jawa Barat. Bagi orang-orang yang tidak suka, bagi orang-orang yang pemikirannya masih kolot, bagi orang-orang yang mungkin lagi rasa sakit hati, bahwa segala sesuatu yang dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi itu adalah bentuk pencitraan. Tetapi kalau bagi saya yang aktif dalam bermedia sosial, saya menilai itu bahwa itu adalah bentuk transparansi yang dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi kepada rakyat Jawa Barat, kepada masyarakat Jawa Barat. Bahkan konten-konten dipersembahkan oleh Kang Deddy Mulyadi itu mampu untuk menginspirasi, mampu untuk memotivasi, mampu untuk menghipnotis, mampu untuk mengedukasi semua generasi-generasi bangsa, semua orang-orang yang ada di bangsa ini. Itu adalah fakta dan itu adalah realita. Jangan pernah kita berbohong, jangan pernah kita munafik. Bahwa kita merasa empati, kita merasa teredukasi, kita merasa terinspirasi dengan konten-konten yang selama ini biasa dipersembahkan oleh Kang Deddy Mulyadi yang adalah Gubernur Jawa Barat. Bahkan ketika kita tidak ada kuota, kita berjuang bagaimana saya bisa mendapatkan uang untuk bisa membeli kuota. Karena saya ingin menyaksikan, karena saya ingin menonton setiap pergerakan, setiap program kerja, setiap kebijakan yang dilakukan oleh Gubernur Jawa Barat yang bernama Kang Deddy Mulyadi itu. Karena konten-kontennya bermanfaat. Karena konten-kontennya sangat menyentuh hati kita. Karena hari ini juga, kita yang adalah rakyat Indonesia hampir sebagian besar membutuhkan figur-figur pemimpin seperti Kang Deddy Mulyadi itu. Mari, berikut ini ada satu kepala daerah yang sungguh sangat luar biasa keaktifannya dalam bermedia sosial. Dan ini merupakan contoh kepala daerah yang patut kita tiru,
yakni Om Zain yang adalah Bupati Purwakarta, di mana setiap hal-hal yang dia lakukan selama ini selalu dia pantau, yang salah satunya adalah pendidikan di barak militer. Apakah Om Zain hanya aktif ketika anak-anak berada di barak militer itu? Tidak. Sampai hari ini Om Zain yang adalah Bupati Purwakarta itu tetap melakukan kekonsistennya untuk mengontrol, untuk memantau perkembangan kehidupan anak-anak ketika mereka selesai pendidikan di barak militer itu. Inilah cuplikan video selengkapnya. Wih, Pak Rukio. Agak. Udah siap. Kita tanya gen naon. Tentara gitu. Cuma kudu terus latihan nih, Mas. Kudu terus latihan. Kumaha ya perubahan budak teh? Alhamdulillah, ya Pak. Kumaha rubahna kumaha? Ya dengan ada rasa disiplin, Aya. gitu aya. Rubahna kinu kumaha Males, jadi kumaha. jadi ya ada sedikit giat lah kan gitu. Aya nama. Kami ngaca-ngaca we pan baris berbaring. Eta teh. Kami santai-santai ngaca-ngaca. Udang dong jam berapa udang bangun? Jam 4:30, jam 5. Jam 4:30 5. subuh. Oh. Sholat. Insyaallah. Naik sholat, udang subuh itu kunaon? Sholat. Terus sholat. Kadang-kadangnya Anu biasana jam sabaraha udangna? Apa ini Setengah enam, Biasana jam mah. Teu biasana ya. Iya, kalau yang biasanya. tabu genep ke digubrak-gubrak. Kudu digubrak. Jadi satengah genep ge digubrak-gubrak bari jeung sare deui. Ayeuna mah jam 4 rika. Iya. Langsung sholat sorangan. Langsung teu kudu ditita. Oh jadi aya perubahan. Alhamdulillah, bikin nganuhurkeun pisan ka Pak Bupati, Pak Gubernurnya aya program ieu. Tadina kan baru tos istirahat sekolah. Oh, geus pesimis lah tadi. Tos sekolah teh ada perintah sekolah sigana moal naik ya gitu. Oh. Alhamdulillah ayeuna jaminan Ayeuna kita roba. pasti naik berubah. Dari budak boga sabaraha? Hiji-hijina. Anak semata wayang. Si mata wayang. Aduh, mata Aing mah budak hiji-hijina. Sugano bari ieu teh bari. Males sakola, Bari teh aing ceurik geuting sakola. bang didongengkeun mah hoyong sina janten jalmi teh da abdi ge nembe wi itu da. Di Kuli di di Saudi. Saudi. Mun Atuh mawa duit loba atuh balik ke Kata Saudi. seur hutang matak oge. Ayeuna di dia ngado naon balik ti Arab. Bubu da teu gaduh modal teh hapan tiap sasi teh dipasikeun. Abdi teh ari ti Jadi balik ti Arab mawa duit sabaraha? Aya Adik teh. cenah balik ti Arab mawa duit sabaraha? Pas ongkos. Ongkos. Jadi teu mawa naon pisan. Bubu hari ge ngandel. Ari bapak gawe naon? Terus dekat. Da mau abdi mah. Gawe naon? Terus sapopoe dahar kumaha? Kumaha Allah cenah pan kitu. Nya maksudna ayeuna nyah teh nama kumaha Allah. Pan kudu diikhtiaran. Itu tegaduh jalana cenah nyukeun jalan usahaan atuh Bapak Bupati cenah kumaha. Nyukeun Dagang naon atuh sok? Lamun dagang naon? Rek dagang uduk, dagang tahu, rek dagang naon? Dagang naon ya? Ya minimal atuh bisa keur dahar jeung ongkos budak sakola atuh. Dagang sayur-sayuran lah. Dagang sayuran bener. Sok modalna sebenarnya di dieu ge bisa ieu di dieu yo ke dagang sayuran. Itu payun salah nama ieu teh. Tukang sayuran. Geus ayeuna mah kieu 2 juta heula ku urang dibere. Alhamdulillah. Keur modal. Nya. Keur modal 2 juta. Dia mulai 2 juta ya teh. Ieu teu kabawa duitna urang ya. Ieu mah keur paru urang merena. Ulah bikin ka apa? Ieu mah keur ente. Eta nu 2 juta nginjem. 2 juta setengah nginjem ulah ge bayar. Jadi Om Jen mau unggal isuk memeh gawe nguriling heula manggihan siswa-siswa alumni nu ti barak militer imahna hayang panggih jeung polotna, hayang panggih jeung bapakna, hayang panggih jeung tatanggana. Heeh. asal kajait ya Allah abdi mah tuh. Lah ieu ge menang hijau kurang kamusannya. Ya 2 juta Cak. Bahasa dah hungkul. Bahasa dah hungkul. Ya, 4 5 ta ieu mah baru cekelan. Adanya keur tabungan kasep. Nabung. Ieu di jimatan ku Om Jen nya. Da ieu jeung keur mah euceuk. Ieu balanja ieu nya. Oh, nanti balanja Modal ya. modal sayuran. Sayuran.
Siap. Nah, Tapi deg-degan ya Allah. Nampi abdi modal ya Allah sing berkah, sing janten. Alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillah Gusti Allah. Alhamdulillah. siap. Ya, balanya meuli etanya balanya sayurannya dagang di dieu. Oke, lamun geus gede tambahan deui modalna komplit. Lamun ngagedean deui tambahan deui. Oke, jadi pengusaha sayuran sadesa Ciwareng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nih Om Jen sama Pak Kapolres. Selamat pagi. Dan di belakang juga ada Bu Kasat. Ya, lagi razia anak-anak sekolah yang bawa ya nak, ya silakan. Ya. Selamat dulu pada jalan kaki. Yang bawa badak motor yang belum cukup umur, saling ke Pak Kapolres, saling. Nah, yang belum cukup umur di razia ternyata alhamdulillah sudah ada banyak peningkatan dan banyak perubahan. Ya, alhamdulillah Pak Kapolres ya. Kita dari jam berapa di sini? Jam 6. Kurang. Setengah 6. Ya alhamdulillah sudah relatif tertib. Ya anak-anak yang belum waktunya bawa sepeda motor nggak pada bawa sepeda motor. Ini persisnya di samping kecamatan Campaka dan di SMP Campaka. Ya tapi masih ada aja yang masih melanggar ya Neng ya. Ya kita lihat, kita pastikan bahwa anak-anak ke sekolah siapa nggak Bapak ke sekolah tidak pada bawa sepeda motor. Karena emang di kita ini aturannya masuk jam 6 pagi untuk SD, SMP, dan SMA. Terus bawa bekal dari rumah, kemudian nggak boleh jajan. Dan untuk SD, SMP nggak boleh bawa HP. Dan untuk anak-anak yang belum cukup umur, belum waktunya bawa motor, nggak boleh bawa motor. Tentunya untuk mencegah Bang Ya, pelanggaran oleh adik-adik ya, belajar ya, nggak terjadi kecelakaan di jalan. Ya, karena kan dia belum punya SIM, belum cukup umurnya kan. aturan dan Iya. aturan Ya, kami dukung. siap, ya Bang. Terima kasih Bang. Nih sini Pak Dudi, ini gurunya nih. Nih Pak Dudi kasih tahu besok nggak boleh bawa motor lagi ya. Siap sudah Pak, dari minggu kemarin Pak. Oh, tapi masih ada. Dek sini deh semua berjanji deh sini. Berjanji. Saya berjanji Besok dan selanjutnya tidak akan bawa motor lagi ke sekolah sampai dengan saya memiliki surat izin mengemudi. Oke guys, itu adalah cuplikan-cuplikan video yang bisa saya persembahkan ke hadapan pemirsa dalam konten saya kali ini. Menarik dalam cuplikan video di season terakhir ini, bagaimana kita bisa menyimak bersama-sama pergerakan yang sangat luar biasa yang dilakukan oleh Bupati Purwakarta, yakni Om Zain, di mana beliau bekerja sama dengan aparat penegak hukum, dalam hal ini adalah pihak kepolisian, untuk menindaklanjuti bahwa anak-anak yang belum cukup umur itu memang tidak boleh mengendarai sepeda motor. Pemirsa sekalian, apa yang dilakukan oleh Om Zain ini sesungguhnya merupakan bukti bahwa beliau mau menjadi pelayan rakyat yang baik. Beliau mau menjadi hamba dari rakyat yang baik. Inilah contoh-contoh pemimpin yang dirindukan oleh kita, rakyat Indonesia, di mana seorang pemimpin itu dia bisa menjadikan sebagai seorang sahabat, sebagai seorang ayah, sebagai seorang saudara, sebagai seorang teman curhat, sehingga tidak ada rasa segan, tidak ada jarak antara seorang pemimpin dengan rakyatnya. Kalau kita perhatikan dalam cuplikan video tadi, Om Zain yang adalah Bupati Purwakarta ini, beliau mau menempatkan diri bahwa selain dirinya sebagai seorang bupati, sebagai seorang kepala daerah, tetapi beliau mau menunjukkan bahwa ada
hubungan kedekatan dan kekeluargaan serta persaudaraan yang dibina dari seorang pemimpin dengan rakyatnya. Dalam hal ini ketika beliau turut serta untuk melibatkan diri bersama dengan anggota kepolisian untuk bersama-sama memantau anak-anak sekolah yang pergi ke sekolah masih menggunakan sepeda motor, sementara mereka belum memiliki surat izin mengemudi itu. Kalau semua kepala daerah mau mewakafkan hidupnya, mau mewakafkan dirinya sebagai seorang hamba, sebagai seorang pelayan kepada rakyatnya, maka saya sangat yakin dan percaya bahwa persoalan, permasalahan, kesulitan apapun dirasakan atau yang dialami oleh rakyatnya pasti bisa terselesaikan. Karena ada hubungan, ada chemistry, ada kedekatan emosional dari rakyat kepada pemimpinnya. Kalau kita perhatikan tadi, hal-hal sederhana yang dilakukan oleh Om Zain ini bisa berdampak positif, di mana apa yang disuarakan oleh Om Zain membina, mengasuh, membimbing anak-anak tersebut adalah dengan cara-cara kekeluargaan, dengan rasa persaudaraan, dengan rasa cinta dan ketulusan yang begitu luar biasa yang dipersembahkan oleh Om Zain bersama aparat kepolisian yang ada di Kabupaten Purwakarta itu. Sekali lagi, ini adalah contoh yang baik. Ini adalah hal-hal yang bisa kita pelajari, bahwa mari kita bangun hubungan persaudaraan, hubungan kekeluargaan antara seorang pemimpin dengan rakyatnya. Karena hari ini tidak bisa dipungkiri bahwa sebagian besar rakyat itu merasa sungkan dengan pemimpinnya. Apalagi dia adalah anggota dewan, apalagi dia adalah bupati, apalagi dia adalah kepala ini dan itu. Rakyat merasa sungkan. Kenapa pada akhirnya rakyat harus merasa sungkan? Karena tidak ada komunikasi timbal balik. Karena tidak ada kebiasaan untuk mengunjungi rakyat. Terkadang ada pejabat-pejabat ketika mereka duduk dalam mobil mewah, semua kaca mobil itu naik sampai full. AC hidup, pangku kaki, dan duduk manis di dalam mobil tersebut. Padahal kalau kita perhatikan, pemimpin yang baik, pemimpin yang merakyat, pemimpin yang punya rasa empati yang tinggi kepada rakyatnya, pasti dia akan turun kacanya. Di mana dia ketemu dengan seorang petani yang mungkin sedang berjalan di jalan, atau dengan siapa saja yang sedang jalan di jalan, dia akan selalu say hello. Cukup sederhana. Mungkin kita ketemu dengan emak-emak yang jalan di jalan, ibu mau kemana? Ibu mau ke kebun, ibu mau ke pasar. Hal-hal sederhana sesungguhnya yang bisa dilakukan oleh seorang pemimpin demikian, itu akan membina, itu akan mewujudkan rasa persaudaraan dan rasa kekeluargaan yang sangat luar biasa. Percayalah, kalau kalian menjadi seorang pemimpin lalu kalian mampu untuk menempatkan dirian sebagai seorang hamba atau sebagai seorang pelayan dari rakyat, maka Anda sesungguhnya adalah pemimpin yang dicintai oleh rakyat itu sendiri. Semoga saja cuplikan-cuplikan video yang saya persembahkan kepada pemirsa dalam konten saya kali ini bisa mengedukasi, bisa menginspirasi kita semua. Dari lubuk hati yang paling dalam, saya menyampaikan permohonan maaf jika ada tutur kata atau buah bahasa dari saya yang tidak berkenan di hati para pemirsa sekalian. Saya Sainai, dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saatnya kita yang rakyat jelata harus berani untuk bersuara. Salam hormat, salam NKRI, dan salam Pancasila untuk kita semua.